wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Alfisya dengan BP 2010721023 dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil folklore yang saya temui di daerah saya, yaitu tentang sapo-sapuan kunyit. Masyarakat Nagari Kasang, Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman memiliki pengetahuan alam tentang kesehatan dan penyakit. Sakit atau penyakit yang dialami oleh seseorang dipercayai dari hal-hal gaib atau magis yang memiliki kekuatan supranatural. Penyakit yang dipercayai karena adanya amarah dari makhluk gaib yang tersebut objeknya adalah manusia, sehingga mengalami berbagai macam bentuk penyakit seperti demam, sakit tubuh, dan dianggap juga sesuai dengan apa yang objeknya lakukan tanpa mereka ketahui kepada makhluk gaib tersebut. Penyakit yang dialami oleh objeknya itulah yang disebut dengan tasapo. Pengobatan yang dilakukan oleh objek tersebut dinamakan sapo-sapoan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dilakukan dengan 3 langkah, yaitu sistematis, secara jalin berjalin, yakni sebelum, selama, dan sebuah pengumpulan data sesuai dengan lanjutan dari Miles. Ketiga langkah yang dimaksud yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Pengobatan sapo-sapoan di Nagari Kasang. Penyakit tasapo ini ada banyak sekali bentuknya. Takajui, kesurupan, tasapo urang sebunian, talendo, tanpa ahli malapari. Begitu juga dengan pengobatan sapo-sapoan juga memiliki banyak sekali media pengobatannya, seperti kunyit, air daun kalor, daun jarak, air garam. Tasapo dinamakan tasapo di mana makhluk hidup atau makhluk gaib dengan sengaja menampakkan dirinya atau hanya memberikan firasat sebagai tanda bahwa dia sedang ada di dekat objeknya dengan tujuan mengisengi manusia yang mereka lihat dalam keadaan lemah. Sapo-sapoan kunyit ini menggunakan medianya yaitu kunyit. Kunyit yang dipotong menjadi 2 bagian, ditungkui dilantangkan posisinya. Di antara 2 posisi itu akan ada 1 posisi yang digunakan untuk melangsungkan pengobatan dengan dibacakan mantra atau doa-doa oleh orang pintar. Analisis folklore berdasarkan bentuknya. Pertama, yaitu analisis lisan adalah folklore yang terbentuk karena adanya bentukan lisan, baik dalam penyampaian seperti legenda, sajak, cerita rakyat. Yang kedua yaitu folklore sebagian lisan, adalah folklore yang merupakan bentuk gabungan dari unsur lisan dan unsur non-lisan. Contohnya yaitu permainan rakyat atau folk games, berkaitan dengan permainan yang disebarluaskan melalui tradisi lisan tanpa bantuan orang dewasa. Yang ketiga yaitu folklore non-lisan. Folklore non-lisan merupakan bentuk non-lisan berwujud, dapat diraba dan berhubungan fisik. Contohnya seperti genre makanan, rumah adat. Selanjutnya yaitu fungsi folklore sapo-sapoan kunyit. Pertama yaitu sebagai fungsi proyeksi. Folklore sapo-sapoan kunyit ini sama dengan analisis penyakit dari bidan atau klinik. Yang kedua, jangan menyapu saat petang. Yang ketiga, jangan berada di luar rumah saat maghrib. Yang kedua yaitu sebagai alat pendidik anak, meliputi pertama, tidak berkeliaran di luar rumah saat petang atau maghrib datang. Yang kedua, mendidik anak agar tahu jam pulang. Yang ketiga, agar membersihkan rumah saat pagi atau siang hari. Yang ketiga yaitu sebagai alat paksaan atau pengawasan terhadap norma-norma yang ada tidak hilang, yaitu pertama, jangan berkeliaran di petang hari atau menjelang maghrib. Yang kedua, jangan menyapu di petang hari atau maghrib. Nah, itu dia penjabarannya. Kita lanjutkan dengan kesimpulan. Jadi, folklore yang saya ambil termasuk ke dalam jenis folklore sebagian lisan, karena sapo-sapoan kunyit ini merupakan bentuk kepercayaan tradisional yang menggabungkan unsur lisan dan unsur bukan lisan. Unsur sebagian lisan ada pada saat orang pandai membacakan doa atau ayat ketika membelah kunyit menjadi 2 bagian, melemparkan kunyit ke tanah untuk melihat bagian kunyit yang tak tungkik dan tak tilantang, menyapukan kunyit ke bagian pelipatan objeknya, seperti lengan, pelipatan kaki yang dekat betis. Pengobatan sapo-sapoan kunyit ini masih sangat dipercaya oleh masyarakat Nagari Kasang hingga saat ini.
Nah, itu dia tadi presentasi saya mengenai folklore Sapo-Sapoan yang ada di daerah saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.